selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Jenius luar biasa bab 1321-1325. Feng Yu kembali ke hotel dan berdiskusi dengan para ahli itu. Setelah itu, mereka menelepon China menggunakan telepon satelit untuk menanyakan biaya penelitian mereka. Pada akhirnya, mereka menilai teknologi tersebut sebesar 3,3 miliar dolar Amerika Serikat. Harga ini wajar karena sudah termasuk teknologi senjata kapal induk. Jika 2 tahun lalu, semua teknologi itu mungkin bernilai paling banyak 4 miliar dolar Amerika Serikat. Setelah 3 hari negosiasi yang melelahkan, Feng Yu berhasil menurunkan harga menjadi 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Alexander, bagaimana Anda ingin kami membayar Anda? Transfer uang ke rekening Swiss perusahaan Anda, atau transfer ke rekening bank negara Anda? Feng Yu bertanya sambil tersenyum. Apa bedanya? Tidak ada bedanya jika kalian semua bisa menjelaskan dari mana kalian semua mendapatkan uang sebanyak ini. Misalkan AS tahu Anda semua telah menjual teknologi kelompok tempur kapal induk kepada kami. Dalam hal itu, mereka pasti akan menjatuhkan sanksi terhadap Belarusia. Anda semua mungkin tidak takut pada AS dan merasa sanksi mereka tidak akan memengaruhi Anda, tetapi bagaimana dengan Rusia, Ukraina, dan negara-negara bekas Uni Soviet lainnya? Alexander mengerutkan kening. Belarus mungkin tidak menakut-nakuti AS. Tetap saja, mereka mengkhawatirkan sikap Rusia dan negara-negara bekas Uni Soviet lainnya. Bahkan Rusia tidak menjual teknologi ini ke China, dan bagaimana mereka bisa mengizinkan Belarus menjualnya? Meskipun Kirilenko bertindak sebagai perantara dalam transaksi ini, Alexander tahu dia hanya membantu Feng Yu dan tidak mewakili Rusia. Akan merepotkan jika Rusia mengetahui tentang kesepakatan itu. Meskipun delegasi China telah datang ke Belarus secara diam-diam, Belarus mengatakan kepada orang lain bahwa mereka di sini untuk investasi. Tetapi banyak orang yang memperhatikan mereka dari dekat karena Feng Yu memimpin tim delegasi. Apa maksudmu? Saya bisa menyelesaikan masalah ini untuk Anda, tetapi harganya harus diturunkan menjadi 3,3 miliar dolar Amerika Serikat. Alexander tidak berani langsung setuju karena selisihnya 100 juta sud. Katakan padaku bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Sederhana. Untuk apa saya di sini? Investasi. Saya dapat menandatangani serangkaian kontrak investasi dengan Belarusia, dan keuntungan Anda dari investasi saya setidaknya akan menjadi 3,3 miliar dolar Amerika Serikat. Bisnis apa yang bisa menghasilkan 3,3 miliar dolar Amerika Serikat? Selain itu, kami juga harus memberi Anda sesuatu sebagai imbalan atas kesepakatan ini. Apa yang akan kami berikan padamu? Belarus punya banyak ranjau, kan? Saya sangat tertarik dengan tambang. Ada tambang emas, tambang tembaga, dan tambang molibdenite di sini. Anda semua dapat mengevaluasi nilai tambang ini, dan saya akan membelinya dengan tambahan 3,3 miliar dolar Amerika Serikat. Ini akan terlalu palsu. Tambang mana yang akan sangat berharga? Alexander melihat peta dan menyadari bahwa itu adalah tambang terbesar di negara mereka. Feng Yu telah menggambar lingkaran di peta, menunjukkan bahwa dia menginginkan tambang dan wilayah sekitarnya. Feng, tambang Belarus kami tidak kaya, dan jika kami menjual 3 tambang dan wilayah sekitarnya kepada Anda semua, orang-orang kami mungkin tidak akan setuju. Saya membayar Anda semua 3,3 miliar dolar Amerika Serikat lebih dari nilai sebenarnya tambang. Mengapa orang masih keberatan? Juga, akan sulit bagi saya untuk menjelaskan jika saya tidak membeli begitu banyak tambang. Seperti yang Anda sebutkan sebelumnya, itu akan terlalu jelas. Kami tidak takut masalah setelah membeli teknologi ini. Tapi kalian semua berbeda. Negara Anda akan mendapat masalah jika perdagangan internasional berhenti. Feng Yu menyilangkan kakinya dan menunggu jawaban Alexander. Feng, aku perlu berdiskusi dengan yang lain dan tidak bisa memberimu jawaban sekarang. Teruskan, Feng Yu tahu Alexander tergoda oleh ekspresinya. Sulit untuk menutupi sejumlah besar uang melalui perdagangan kecil. Total perdagangan China dengan Belarus hanya sekitar 200 juta dolar Amerika Serikat per tahun. Berapa lama durasi kontrak untuk menutupi 3,3 miliar USD?
Selain itu, tidak ada yang akan melakukan pembayaran di muka untuk kontrak jangka panjang. Keesokan harinya, Alexander menghubungi Feng Yu untuk memberitahukan kondisi mereka. Belarus dapat menjual tambang itu ke Feng Yu, tapi itu bukan hak penambangan abadi. Durasi hanya akan 20 tahun. Tentu saja, ini akan menurunkan harga tambang. Tetap saja, mereka ingin Feng Yu menyediakan beberapa produk industri ringan, seperti tekstil, pakaian jadi, makanan, dan komoditas lainnya. Harga produk ini pasti sangat rendah, dan Feng Yu harus membayar selisihnya. Kontrak ini akan berlangsung selama beberapa tahun. Karena durasi yang lebih lama dan mempertimbangkan bunga 3,3 miliar dolar Amerika Serikat, Feng Yu harus membayar lebih dari 3,5 miliar dolar Amerika Serikat. Namun untungnya pengaturan ini adalah dia tidak perlu mengeluarkan 3,3 miliar dolar Amerika Serikat sekaligus. Feng Yu mempertimbangkan sejenak dan bertanya, Alexander, saya bisa menyediakan barang-barang ini untuk Anda semua selama 5 tahun. Tetapi apakah Anda sudah mempertimbangkan apa yang akan terjadi setelah itu? Kalian semua tidak akan mendapatkan produk semurah itu dari kami, dan itu akan menyebabkan inflasi yang parah. Alexander tertawa. Kami mendapatkan barang-barang ini dengan harga ini tetapi akan menjualnya kepada orang-orang kami dengan harga normal. Itu tidak akan mempengaruhi orang-orang kita. 5 tahun kemudian, saya yakin ekonomi negara kita akan meningkat dan bahkan jika biaya produk ini meningkat, kita juga mampu membelinya. Baiklah. Kalau begitu mari kita bahas rincian kontrak kita. Feng Yu ingin menandatangani kontrak jangka panjang dengan Belarusia dan mencoba mendapatkan kembali uang yang dia habiskan. Tapi dia tahu Alexander telah memikirkan hal ini dengan hati-hati dari sikapnya. Tetapi Feng Yu percaya bahwa Belarusia akan terbiasa dengan produk China dan akan terus membeli produk tersebut setelah 5 tahun. Siapkan uang tunai 3 miliar dolar Amerika Serikat. Kameda Masao menerima panggilan Feng Yu dan terkejut. Bisnis apa yang akan diinvestasikan oleh Feng Yu? Uang tunai 3 miliar USD bukanlah jumlah yang kecil. Tapi kata-kata Feng Yu adalah perintah. Kameda Masao segera meminta Wind & Rain Consulting untuk menyelesaikan beberapa kontrak berjangka emas mereka sebesar 3 miliar dolar Amerika Serikat. Setelah itu, dia mentransfer uang itu ke rekening bank Swiss milik Feng Yu. Feng Yu juga menggunakan perusahaan luar negerinya untuk menandatangani kontrak dengan Belarus untuk pembelian tambang tersebut. Kesepakatan itu bernilai lebih dari 6 miliar dolar Amerika Serikat dan dibagi menjadi 2 pembayaran. Setelah itu, Belarusia menandatangani serangkaian perjanjian perdagangan dengan Feng Yu, tetapi harganya jauh lebih rendah daripada biayanya. Setelah mendapatkan kepemilikan tambang tersebut, Feng Yu segera mentransfernya ke perusahaan penambangan beruang kutub dengan kerugian sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat dari harga yang ditransaksikan. Ini untuk mengkompensasi kerugian Kirilenko karena tambang tersebut dibeli dari Belarusia dengan harga premium. Kirilenko juga akan membantu Feng Yu untuk menyelesaikan dengan pemegang saham kecil Polar Bear Mining Enterprise atas kerugian mereka. Uang yang didapat Feng Yu dari penjualan tambang itu digunakan untuk pembayaran kedua ke Belarusia. Jumlah yang tersisa akan ditransfer ke perusahaan perdagangan baru, dan perusahaan akan mengirimkan barang pertamanya. Setelah menyelesaikan semua ini, Feng Yu terbang kembali dengan para ahli China dan beberapa teknologi penting lainnya dengan jet pribadinya. Teknologi yang tersisa akan diterbangkan kembali ke China melalui pesawat kargo perusahaan perdagangan nanti. Pesawat mendarat di bandara, dan Feng Yu melihat seorang VIP yang selalu muncul di TV menunggunya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Setelah menaiki mobil pemimpin, mobil melaju menuju tempat yang dikelilingi oleh penjaga bersenjata. Manajer Feng, apa yang ingin kamu minum? Pemimpin itu bertanya sambil tersenyum. Apapun. Air biasa baik-baik saja. Kalau begitu mari kita minum teh merah denganku. Cuaca menjadi dingin sekarang, dan teh panas akan menghangatkan tubuh kita. Feng Yu terkejut melihat pemimpin menuangkan teh untuknya. Meskipun itu hanya teh biasa, itu melambangkan banyak hal. Feng Yu menerima cangkir teh dengan kedua tangannya. Terima kasih. Manajer Feng, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Saya berterima kasih atas nama Tiongkok atas kontribusi Anda, kata pemimpin dan membungkuk sedikit.
Mengesampingkan status pemimpin, dia cukup tua untuk menjadi kakek Feng Yu. Feng Yu tidak bisa menerima busurnya. Feng Yu dengan cepat berdiri dan menyingkir. Pemimpin, tolong jangan lakukan ini. Silahkan duduk. Anda merokok. Saya jarang merokok. Oh, kamu selalu terbang ke AS, dan menurutku kamu pasti suka cerutu. Saya membawa beberapa cerutu. Apakah kamu ingin mencoba? Feng Yu menerima cerutu itu dan mulai memotong dan memanggangnya sebelum memberikannya kepada pemimpin. Setelah itu, dia melakukan hal yang sama untuk cerutu kedua. Feng Yu melakukan ini untuk menghormati seorang lelaki tua yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk negara. Jika dia berada di posisi pemimpin ini, dia tidak akan pernah sebaik dia. Banyak netizen yang mengeluhkan kebijakan negara tersebut. Tetapi jika Anda menempatkan mereka pada posisi pemimpin, mereka mungkin tidak tahu apa yang harus dilakukan. Feng Yu tahu tentang politik tetapi tidak pandai dalam hal itu. Jika politik dan ekonomi tidak berhubungan, dia bahkan tidak akan peduli. Jika Feng Yu punya waktu untuk mengkhawatirkan politik, dia mungkin juga melakukan sesuatu yang berguna. Lihatlah semua pemimpin itu. Yang mana dari mereka yang kurus? Mereka harus makan segala jenis tonik untuk menambah kesehatan mereka, dan Feng Yu tidak ingin mengalaminya. Manajer Feng, Anda telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi negara kami. Saya telah bertanya kepada para insinyur itu, dan mereka mengatakan pengembangan kapal induk kami dapat dipercepat 3 hingga 5 tahun dengan teknologi yang Anda beli. Feng Yu merasa mempercepat pembangunan selama 3 tahun seharga 3 miliar dolar Amerika Serikat itu sepadan. Kami akan melengkapi hull kapal induk pelatihan kami dengan teknologi ini, dan kami akan segera memiliki kapal induk kami. Angkatan laut kita akan menjadi lebih kuat. Dengan angkatan laut yang lebih kuat, China akan jauh lebih kuat, dan ekonominya akan menjadi lebih baik. Di masa lalu, perompak mengincar kapal-kapal China. Tapi setelah angkatan laut China semakin kuat, mereka harus berpikir 2 kali. Juga, China mengatakan di Asia akan menjadi lebih kuat, dan Taiwan tidak akan menimbulkan masalah. Perekonomian Taiwan tidak berjalan dengan baik beberapa tahun ini. Para pemimpin mereka telah mengunjungi AS dan PBB. Ini membuat China sangat marah. 1 hari sudah cukup bagi China untuk menduduki Taiwan. Lagi pula, Taiwan kecil, dan militernya tidak bisa dibandingkan dengan China. Tetapi China tidak mau melakukan ini karena AS dan negara lain tidak akan duduk diam dan melihat ini terjadi. Alasan lainnya adalah mereka juga orang Tionghoa. Namun, China tidak ingin melihat pemimpin Taiwan terus membuat masalah. Setelah kapal induk China siap dan dengan sanksi ekonomi, Taiwan akan lebih patuh. Taiwan akan tahu siapa yang baik untuk mereka. AS dan Jepang tidak akan pernah berkorban untuk mereka. Senang mengetahui itu. Saya tidak tahu tentang semua teknologi atau politik ini. Saya hanya tahu bagaimana menghasilkan uang. Hahaha, siapa lagi di dunia ini yang bisa menghasilkan uang sebaik kamu? Negara kami kekurangan orang-orang seperti Anda. Feng Yu tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Anda telah meminta dana negara untuk berinvestasi di emas berjangka beberapa waktu lalu. Kami telah menghasilkan beberapa keuntungan, tetapi keuntungannya tidak setinggi Anda. Sudahkah Anda mempertimbangkan untuk membantu negara memimpin lembaga investasi milik negara kita? Ini adalah topik ini lagi, dan Feng Yu ragu-ragu. Pemimpin, saya tidak keberatan menyumbangkan uang ke negara, tetapi saya khawatir jika Anda ingin saya mengelola dana negara kita. Kekhawatiran apa yang kamu miliki? Beritahu saya. Aku akan menyelesaikannya untukmu. Pemimpin melambaikan tangannya saat dia mengatakan ini. Investasi memiliki risiko, dan tidak masalah jika saya menghasilkan uang untuk negara. Tapi bagaimana jika ada kerugian? Apa yang akan dikatakan orang? Mereka akan mengatakan saya mengisi kantong saya dengan dana publik, menciptakan aset negara, deal. Lihat saja transaksi ini. Setelah berita kontrak yang saya tanda tangani dirilis, apa yang dikatakan netizen? Mereka memarahi saya karena bodoh membelanjakan lebih dari 6 miliar dolar Amerika Serikat untuk tambang dan menjualnya ke perusahaan Rusia dengan kerugian lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat. Mereka memarahi saya karena menyembah Barat dan bahkan menuduh saya mendanai musuh kami. Netizen suka mengkritik orang lain,
dan kebanyakan dari mereka memiliki dendam terhadap orang kaya. Kebanyakan dari mereka akan bermimpi mendapatkan lotre dan menjadi kaya dalam semalam. Feng Yu telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi negara, dan semua orang akan mendapat manfaat darinya. Tetapi beberapa orang akan mengeluh tentang dia tidak menyumbang kepada mereka. Mereka miskin dan ditolak oleh Feng Yu ketika mereka meminta sumbangan. Beberapa orang mengatakan aset Feng Yu bukan dari sumber hukum dan harus bersekongkol dengan pejabat korup. Bahkan ada desas-desus tentang Feng Yu sebagai anak haram, cucu, dari pemimpin XXX. Feng Yu tidak bisa berkata apa-apa tentang orang-orang ini. Meski sudah meminta anak buahnya untuk melarang akun-akun tersebut, akun-akun baru akan terus bermunculan. Semakin Anda mengabaikan orang-orang ini, semakin banyak rumor yang akan mereka mulai. Banyak netizen suka membayangkan sesuatu dan mempercayai apa yang mereka inginkan. Pemimpin menjadi diam setelah apa yang dikatakan Feng Yu. Ketika aset negara diinvestasikan, mereka juga akan menderita kerugian, dan mereka dapat menerima Feng Yu karena merugi. Mereka yakin dia bisa memulihkan kerugian di masa depan. Tapi tidak ada cara bagi pemerintah untuk menghentikan kekhawatiran Feng Yu. Status Feng Yu berbeda, dan tidak ada pemimpin dari aset negara yang dipekerjakan dari luar. Akan ada keberatan yang kuat untuk itu. Kalau begitu mari kita kesampingkan ini untuk saat ini. Mari kita bicara tentang transaksi ini. Negara tidak akan melupakan apa yang Anda lakukan kali ini, dan kami akan menawarkan pembebasan pajak 3 tahun kepada Taihua Holdings dan subsidi pajak 50% selama 2 tahun untuk membayar Anda. Apakah kamu punya permintaan lain? Beritahu saya. Pemimpin berani mengatakan ini karena dia tahu Feng Yu tidak akan membuat permintaan yang konyol. Feng Yu tersenyum. Terima kasih. Saya tidak punya permintaan apapun. Kemana kamu pergi beberapa hari terakhir? Anda terdengar sangat rahasia ketika saya menelepon. Tanya Wen Dongjun. Selain bisnis, apa lagi yang bisa saya lakukan? Saya pergi untuk menegosiasikan kesepakatan bisnis yang besar. Senjata api. Feng Yu berkata dengan bangga. Senjata api. Berhenti menyombongkan diri. Kamu sangat penakut. Apakah Anda berani menyentuh benda-benda itu? Bahkan para penjual koran itu mengaku berkecimpung dalam bisnis media. Mereka yang menjual korek kuping mengatakan bahwa mereka melakukan perdagangan baja. Biar ku tebak, apakah Anda menjual mobil anti peluru? Wen Dongjun bertanya dengan ekspresi, kamu tidak bisa membodohiku. Feng Yu hampir tersedak setelah mendengar apa yang dikatakan Wen Dongjun. Dari logikanya, apakah penjual tusuk gigi dan penjual sumpit sekali pakai menyebut dirinya pedagang kayu? Sudahlah. Anda tidak akan mengerti bahkan jika saya memberitahu Anda. Bagaimana Anda bisa dibandingkan dengan saya? Saya sekarang adalah orang terkaya di dunia, dan banyak orang bergantung pada saya untuk mencari nafkah. Balas Feng Yu. Saya masih perlu mengelola Olimpiade 2008, dan seluruh dunia menyaksikan penampilan saya. Oh, apa tugasmu di Komite Olimpiade? Feng Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Jangan bicarakan itu. Ayo, bersulang. Wajah Wen Dongjun berubah, dan dia mengangkat cangkir birnya. Feng Yu semakin penasaran setelah melihat ekspresi Wen Dongjun. Beritahu aku tentang itu. Apakah Anda ditugaskan untuk mencuci toilet? Kamu yang disuruh mencuci toilet. Saya lulusan, dan saya akan mendapatkan gelar master saya tahun depan. Saya seorang intelektual yang sangat berkualitas. Lalu apa yang kamu lakukan sekarang? Pengawas. Hahaha. Feng Yu membayangkan Wen Dongjun yang merajuk berdiri di lokasi konstruksi dengan helm pengaman berwarna kuning dan tidak bisa berhenti tertawa. Wen Dongjun adalah seseorang yang tidak bisa diam. Dia akan bosan setengah mati jika harus tetap berada di tempat yang sama setiap hari. Bukankah departemenmu memiliki orang yang cocok untuk peran ini? Pemimpin saya mengatakan saya cocok untuk itu karena saya mengambil jurusan manajemen untuk magister saya. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya harus mendengarkan ayah mertua saya untuk belajar filsafat. Jangan katakan ini. Posisi Anda sangat penting. Selain itu, bahkan penjaga keamanan memiliki nilai mereka. Ayo, bersulang. Feng Yu sengaja mengolok-oloknya. Omong kosong. Saya bahkan tidak tahu apa yang saya lakukan di sana.
Saya tidak mengerti gambarnya dan harus mendengarkan mandor. Terakhir kali saya mengatakan sesuatu, saya dimarahi oleh mandor. Saya pemegang gelar master, dan mandor itu bahkan tidak lulus dari sekolah menengah. Ketika saya memberitahu Zhang Han tentang ini, dia menertawakan saya sepanjang malam. Sudahlah. Berhenti memikirkannya. Mandor Anda memiliki pengalaman bertahun-tahun, dan ini adalah keahliannya. Dia tidak akan sebaik Anda dalam bidang keahlian Anda. Misalnya, bermain game komputer. Wen Dongjun tidak bisa berkata apa-apa saat dia mengira Feng Yu hendak memujinya. Bagaimana bermain game mempertimbangkan keahlian? Apa yang akan terjadi jika Olimpiade kita tidak berhasil setelah menghabiskan begitu banyak uang? Tanya Wen Dongjun. Kamu juga mengatakan bahwa kami telah menghabiskan begitu banyak uang. Misalkan kita masih belum bisa menyelenggarakan Olimpiade dengan baik. Dalam hal ini, Anda semua, Administrasi Umum Olahraga China, akan dimarahi oleh semua orang. Kalian semua akan dihukum, dan hukuman yang paling ringan adalah penurunan pangkat. Tetapi jika Anda semua telah melakukan pekerjaan dengan baik, Anda semua akan mendapat manfaat darinya. Mungkin pangkatmu akan setara dengan Paman Wen. Apakah Anda mengatakan bahwa saya akan dipromosikan menjadi wakil direktur biro? Saat ini saya menjabat sebagai kepala divisi. Meskipun saya tidak memiliki otoritas, itu masih peringkat saya. Ayah saya membutuhkan beberapa tahun untuk mencapai peringkat saya saat ini. Wen Dongjun menjawab dengan bangga. Feng Yu menatap Wen Dongjun. Itu karena kamu memiliki ayah mertua yang baik. Tanpa ayah Zhang Han, Anda bahkan mungkin tidak menjadi kepala seksi dengan sikap Anda. Keduanya mengobrol sambil makan, dan Feng Yu merasa nyaman saat mengobrol dengannya. Feng Yu tidak punya teman yang bisa mengabaikan statusnya sebagai orang terkaya di dunia. Tapi Wen Dongjun berbeda. Mereka tumbuh bersama, dan Wen Dongjun adalah tipe orang yang tidak punya ambisi. Dia tidak peduli dengan uang dan tidak pernah memperlakukan Feng Yu sebagai orang terkaya di dunia. Dia bahkan mengalahkan Feng Yu di Warcraft 3 pada sore hari. Feng Yu merasa paling santai saat mengobrol dengan Wen Dongjun. Inilah yang dia inginkan. Feng Yu juga bisa santai saat bersama Kirilenko, tapi dia ingin minum setiap kali mereka makan bersama. Fu Guangzheng menjadi lebih fokus pada bisnisnya dan sekarang lebih matang. Feng Yu merasa bosan untuk bersenang-senang bersama. Impian Feng Yu di kehidupan sebelumnya adalah menjadi tuan tanah sehingga dia bisa bermalas-malasan. Tetapi dalam kehidupan ini, dia memiliki lebih banyak uang daripada yang dapat dia belanjakan, tetapi dia selalu sibuk. Seperti yang dikatakan orang lain, Anda akan memiliki pola pikir yang berbeda ketika Anda berada di posisi yang berbeda. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, dia hanya menginginkan kehidupan yang damai. Tapi sekarang berbeda. Dia tidak puas setelah menjadi orang terkaya di dunia, apalagi melihat MNC multimiliar itu. Feng Yu memperhatikan bahwa dia adalah orang yang paling tidak berguna dan bebas di perusahaannya. Tidak heran orang akan mengatakan bahwa semakin besar perusahaan, semakin tidak berguna eksekutif manajemen yang lebih tinggi. Beberapa bahkan mengatakan bahwa siapapun dapat menjalankan 500 perusahaan teratas dunia jika mereka memiliki koneksi. Meskipun Feng Yu tidak setuju dengan orang-orang ini, dia menyadari hal itu terjadi sekarang. Dia tidak perlu melakukan apapun, dan perusahaannya akan terus berkembang. Tapi Feng Yu tidak mau berhenti. Dia ingin perusahaannya tumbuh lebih cepat. Dia bermimpi pensiun pada usia 30 tahun dan berkeliling dunia. Feng Yu merasa bahwa dia harus menemukan sesuatu untuk dilakukan atau hidupnya akan terlalu membosankan. Old Zong, apakah semuanya baik-baik saja di perusahaan? Semua baik-baik saja di sini. Feng Yu. Bagaimana semua yang ada di perusahaan baik-baik saja? Setidaknya minta aku melakukan sesuatu. Saya juga bisa bekerja di Taihua Holdings. Oh, ada masalah kecil di dalam perusahaan. Feng Yu langsung tertarik. Apa itu? Katakan padaku, dan aku akan menyelesaikannya untukmu. Kamera video digital genggam kami tidak laku. Pasar DV secara keseluruhan tidak bagus, dan kami sedang memikirkan cara untuk memperbaikinya. Serahkan ini padaku. Saya akan pergi ke Shanghai besok. Feng Yu terbang ke Shanghai dan memahami situasinya.
Untuk merebut pangsa pasar, mereka telah memperkenalkan kamera video HD mereka secara bersamaan seperti Sony. Tapi Win and Rain Electronics dan Aiwa Electronics belum pernah menjual kamera video digital DV sebelumnya. Feng Yu hanya memberikan beberapa saran dan tidak berpartisipasi dalam pengujian produk baru. Itu sebabnya penjualan DV ini buruk di China dan luar negeri. Jika DV tidak dijual dengan merek Win and Rain, mungkin akan lebih buruk. Perusahaan Jepang tersebut telah bekerja sama dan meningkatkan pemasaran mereka untuk mengalahkan angin dan hujan. Mitra Win and Rain Electronics, Philips, Thomson, Dell, juga tidak berjalan dengan baik. Feng Yu melihat ke DV. Ini bukan DV genggam yang dia inginkan, dan terlihat besar. Layarnya kecil dan hanya bisa berputar 90 derajat. Kapasitas baterainya lumayan dan bisa bertahan lebih lama. Namun kapasitas penyimpanannya hanya 1 GB, dan menggunakan kartu penyimpanan. Pengguna dapat mengubahnya kapan saja. Feng Yu menguji DV dan menemukan beberapa masalah lagi. Pertama, stabilisasi gambar sangat buruk. Su Lihua juga mengetahui hal ini, dan DV Jepang memiliki stabilisasi yang lebih baik daripada mereka. Kedua, fokus dan optical zoom kurang bagus. DV kelas atas Sony memiliki zoom optik 10 kali, dan model mereka yang lebih kecil memiliki zoom optik 5 kali. Tapi mereka hanya punya 3 kali. Selain itu, DV pertama di dunia diproduksi oleh Sony, dan mereka memiliki pengenalan merek yang lebih baik. Sebagian besar reporter dan produser TV menggunakan kamera digital Jepang, dan sebagian besar dari Sony. Sony tidak diragukan lagi adalah pemimpin pasar dalam industri kamera digital. Ada beberapa tingkatan kamera digital. Tingkat teratas adalah yang digunakan di stasiun TV, pembuat film, dan wawancara berita. Berikutnya adalah level profesional, yang digunakan untuk syuting serial TV. Terakhir, ini adalah level pemula dan level konsumen. Kamera video digital di tingkat ini menargetkan pasar massal dan terutama digunakan untuk membuat video keluarga. Ya, dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Guru Chen menggunakan peralatan profesional, tetapi itu setara dengan peralatan penyiaran sekarang. Feng Yu tahu mengapa angin dan hujan, Philips, dan Amazon gagal karena produk ini termasuk dalam pasar massal tetapi dijual dengan harga kelas atas. Su tua, berapa biaya produksi produk ini? Sekitar 10.000 RMB dan harga eceran kami sedikit di atas 20.000 RMB. Harga ini hampir sama dengan model terbaru Sony. Feng Yu memutar matanya. Biaya produksinya sekitar $1.000 Amerika Serikat, dan Anda ingin menjualnya seharga $3.000 Amerika Serikat. Tidak heran penjualannya tidak berjalan dengan baik. Anda boleh menjual produk Anda lebih tinggi dari yang lain, tetapi kualitasnya harus lebih baik. Pesaing kami lebih baik dalam zoom optik dan fokus, desain, branding, penyimpanan, Dell. Dan keunggulan kami hanyalah baterai. Bagaimana Anda akan bersaing dengan orang lain? Juga, mereka menggunakan kaset untuk penyimpanan dan memiliki biaya produksi yang lebih rendah. Bukan karena teknologi penyimpanan Su Lihua tidak bagus. Nyatanya, Feng Yu merasa teknologi penyimpanan ini mirip dengan DV genggam yang dilihatnya di kehidupan sebelumnya dan membuat pembacaan data menjadi lebih mudah. Tetapi kebanyakan orang terbiasa dengan format video saat ini, dan DV mereka hanya mendukung format HDV. Su tua, saya ingat memberitahu Anda semua bahwa semua produk baru harus menyertakan fitur produk lama. Produk Sony mendukung format DV, tetapi mengapa kami hanya memiliki format HDV? Mengapa kita tidak bisa cocok dengan mereka? Juga, tidakkah menurutmu penyimpanan 1 GB terlalu kecil? Meski kartu memori bisa diganti, itu terlalu merepotkan. Bagaimana jika kehabisan kapasitas selama syuting? Bukankah saya sudah memberitahu Anda semua untuk membuat hard disk mikro? Ini dapat digunakan, tetapi kami memiliki teknologi flash yang lebih baik dengan penyimpanan yang lebih tinggi. Mengapa kami menggunakan 1 GB? Layarnya juga terlalu kecil. Jika Anda mengulurkan tangan, Anda tidak dapat melihat apa yang Anda rekam. Layarnya harus lebih besar, dan rotasinya harus 360 derajat. Apa yang dapat Anda lakukan dengan 90 derajat? Saya telah menyebutkan beberapa kali bahwa desain produk sangat penting untuk menarik konsumen. Lihat ukuran produk ini.
Terlalu berat untuk dipegang dengan satu tangan, dan terlalu bodoh untuk dipegang dengan kedua tangan. Mengapa kita tidak bisa menggunakan zoom optik 5 kali untuk itu? Stabilisasi gambar terlalu buruk. Sudahkah Anda mencoba merekamnya? Tangan siapa yang tidak akan gemetar? Teknologi ini harus ditingkatkan. Jika perlu, belilah dari Thomson. Terakhir, saya belum melihat iklan produk ini di TV. Apakah Anda semua lupa tentang pentingnya periklanan? Feng Yu bertanya. Manajer Feng, kami berencana membeli slot iklan untuk tahun depan. Lelang slot iklan tahun depan akan segera dilakukan. Sedangkan untuk iklan luar negeri, kami berencana untuk merilisnya pada waktu yang sama, dan kami akan mempekerjakan selebriti untuk mendukungnya. Su Lihua menjelaskan. Manajer Feng, kami masih belum punya ide untuk iklannya. Bahkan jika kami beriklan, itu mungkin tidak laku. Juga, DV kami berbeda dari kamera video tradisional, khususnya untuk penyimpanan. Jiang Wanmeng menambahkan, makanya target audiens kami adalah mereka yang belum pernah menggunakan kamera video sebelumnya. Kami juga akan memasarkan kamera kami agar memiliki gambar yang lebih jelas dan memposisikannya sebagai produk konsumen keluarga. Di masa mendatang, kami akan memperkenalkan lebih banyak kamera video profesional untuk tingkatan profesional dan penyiaran. Tapi itu masih tidak mungkin dengan teknologi kita saat ini. Kapan teknologi kita bisa menyusul Jepang? Su Lihua dan Jiang Wanmeng tergagap setelah mendengar apa yang dikatakan Feng Yu. Maka kita harus berkonsentrasi pada pasar konsumen dan profesional. Kita harus mendapatkan pangsa pasar ini. Meski keuntungan untuk tier ini rendah, volume penjualannya jauh lebih tinggi. Anda semua harus menurunkan biaya produksi dan harga eceran kami dan membiarkan konsumen pasar massal menyukai produk kami. Orang-orang ini menjadi terlalu percaya diri tahun-tahun ini. Mereka pikir produk mereka bisa laris manis jika dijual dengan merek angin dan hujan. Tapi mereka tidak tahu bahwa produk yang gagal akan menodai merek. Untungnya, mereka baru mulai memproduksi DV ini dan menjualnya dengan harga tinggi. Itu sebabnya mereka tidak menderita kerugian. Tapi tanpa penjualan, mereka tidak akan mendapatkan kembali biaya pengembangan. Feng Yu sedang memikirkan tentang bagaimana dia akan mempromosikan DV genggamnya, dan dia bertanya-tanya apakah dia telah membuat kesalahan dengan memperkenalkan HDDV begitu awal. Feng Yu ingat banyak stasiun TV China telah mengiklankan banyak iklan kamera DV genggam di saluran mereka di kehidupan sebelumnya. Tapi iklan itu hanya bisa bekerja di China dan stasiun TV lokal. Itu tidak akan berfungsi di negara lain. Feng Yu tiba-tiba teringat sebuah film yang direkam seluruhnya dengan kamera DV genggam. Juga karena film ini banyak keluarga pergi membeli kamera DV genggam. Biaya produksi film ini kurang dari $50.000 Amerika Serikat, namun penjualan box office pada tahun 1999 mencapai $300 juta Amerika Serikat. Film ini berjudul The Blair Witch Project. 3 siswa memfilmkan film ini, dan sebuah perusahaan film membelinya seharga $200.000 Amerika Serikat. Setelah itu, perusahaan film menghabiskan lebih dari $10 juta Amerika Serikat untuk memasarkan film tersebut dan menghasilkan lebih dari $100 juta Amerika Serikat. Film ini juga menghasilkan banyak dari DVD dan merchandise lainnya. Saat itu, banyak orang mengira DV bisa memfilmkan hantu. Banyak perusahaan mulai mempelajari teknik pembuatan film dari film ini dan meminta sutradara mereka untuk membuat film dengan anggaran rendah ini. Jika salah satu dari film ini menjadi sukses, mereka akan mendapatkan pengembalian yang tinggi. Feng Yu juga telah menonton beberapa film ini, tetapi gambarnya terlalu kabur dan tidak jelas. Tentu saja, ini ada hubungannya dengan teknologi DV saat itu. Namun saat ini sudah ada kamera HD DV. Mengapa mereka tidak bisa merekam film HD dengan itu? Bahkan jika mereka tidak memiliki naskah yang bagus, akan ada seseorang dengan naskah yang bagus di luar sana. Juga, Feng Yu memiliki banyak naskah bagus. Feng Yu telah menonton banyak film di kehidupan sebelumnya dan dapat membuatnya menjadi film pendek. Memposting video pendek sekitar 5 menit hingga setengah jam di internet dan memberitahu orang-orang film DV genggam. Ini akan membuat orang tahu rekaman DV jelas dan akan menarik banyak orang untuk membelinya. Feng Yu tiba-tiba menyadari bahwa dia hanya ingin membuat iklan.
Tetap saja, dia berpikir untuk membuat film sekarang. Feng Yu memikirkan tentang film pendek yang dapat direkam oleh DV Genggam. Kurang dari Noller Frauen lebih besar dari Martina Hill, kurang dari The Horseman lebih besar dari Dapeng, kurang dari Wonder Lady lebih besar dari Yusasa, kurang dari Vater lebih besar dari Chopstick Brothers, Del. Dia juga mengingat beberapa film Hong Kong dan Taiwan. Feng Yu masih punya banyak ide, tapi dia tidak bisa mengingatnya sekarang. Jenis kamera DV genggam ini paling cocok untuk pembuatan film dokumenter. Feng Yu belum pernah menonton banyak film dokumenter di kehidupan sebelumnya. Film dokumenter yang dia ingat adalah Kurang dari A Bit of China lebih besar dari dan Kurang dari Man vs Wild lebih besar dari. Tapi kedua film dokumenter ini membutuhkan pengeditan yang bagus dan hal-hal lain yang tidak diketahui Feng Yu. Karena dia memiliki ide ini, dia hanya akan meminta para profesional untuk menangani sisanya. Manajer Feng, Anda ingin membuat film dengan kamera DV genggam kami. Tidak banyak orang yang tertarik dengan jenis film Kurang dari The Blair Witch Project lebih besar dari lagi. Selain itu, mereka menggunakan produk Sony untuk memfilmkannya. Feng Yu melambaikan tangannya. Mereka mengejar efek buram itu, dan kami akan mencari rekaman yang jelas. Saya berpikir untuk membuat film komedi romantis dan dokumenter. Kami tidak memerlukan rekaman HD untuk film dokumenter. Apakah Anda akan memfilmkan serangga? Tidak banyak orang yang tertarik dengan film dokumenter itu. Su Lihua merasa Feng Yu menuju ke arah yang salah. Sebagian besar film dokumenter difilmkan dengan kamera DV biasa. Saya tidak akan memfilmkan bak. Saya ingin memfilmkan makanan. Saya memutuskan untuk memperkenalkan serial dokumenter berjudul Kurang dari A Bit of China lebih besar dari, dan itu harus difilmkan dengan kamera HD untuk efek terbaik. Film dokumenter makanan. Su Lihua bertanya-tanya siapa yang suka menontonnya. Ada banyak acara memasak di TV, dan semuanya difilmkan di studio. Mereka tidak membutuhkan rekaman berkualitas tinggi. Jika bukan karena Feng Yu yang mengatakan ini, Su Lihua akan memintanya untuk tutup mulut. Manajer Feng, apakah kamu yakin ini ide yang bagus? Feng Yu juga tidak tahu apakah ada yang ingin menonton Kurang dari A Bit of China lebih besar dari sekarang. Bagaimanapun, standar hidup saat ini sangat berbeda ketika acara ini disiarkan di kehidupan sebelumnya. Bagaimana dengan pertunjukan tentang bertahan hidup di alam liar? Orang yang suka menjelajah akan tertarik. Kita bisa mendapatkan seorang pria untuk memfilmkan semuanya dengan kamera DV genggam, dan itu akan terlihat lebih realistis. Dengan kamera HD DV kami, hasil rekaman akan lebih jelas dan mudah dibawa kemana-mana. Manajer Feng, berapa banyak orang di negara kita yang suka menjelajahi alam liar? Tapi Anda memberi saya ide. Kita bisa membuat acara perjalanan, dan banyak orang akan menyukainya. Feng Yu mengerutkan kening. Mungkin tidak banyak orang Tionghoa yang tertarik untuk bertahan hidup di alam liar, tetapi berbeda di luar negeri. Pemirsa luar negeri pasti tertarik karena mereka lebih suka berpetualang. Ide Su Lihua bagus untuk China. Tapi Feng Yu tidak menginginkan program perjalanan tradisional. Dia ingin membuatnya seperti beberapa vlog perjalanan darat. Harus ada peringkat tinggi, dan dia bahkan bisa menjualnya ke luar negeri. Banyak orang di negara lain cukup penasaran dengan China. Pasangan yang juga menjadi pembawa acara ini akan syuting dari sudut pandang orang biasa. Itu akan mudah diterima oleh penonton. Feng Yu menepuk pundak Su Lihua. Ini ide yang bagus, Su Tua. Kami akan menyertakan penempatan produk dalam acara ini, dan banyak orang akan memperhatikan produk kami. Anda hanya perlu memutakhirkan teknologi kami, dan kami juga akan mengadakan perang harga dengan Sony dan yang lainnya. Kita harus mendapatkan kembali pangsa pasar. Su Lihua terdiam. Dia hanya membuat komentar biasa, dan Feng Yu merasa itu akan berhasil. Karena manajer Feng berpikir itu akan berhasil, maka itu harus berhasil. Kekuatan Su Lihua ada di pengembangan teknologi dan tidak bagus di bidang lain. Feng Yu mulai memikirkan siapa yang akan dipilih sebagai pembawa acara ini. Kurang dari Man vs Wild lebih besar dari itu mudah. Dia hanya akan meminta Bear Grylls untuk menjadi tuan rumah. Bagaimanapun, serial TV ini belum dimulai,
dan Bear Grylls masih berada di Inggris sekarang. Siapa yang harus Feng Yu dapatkan sebagai pembawa acara untuk acara perjalanan? Tuan rumah harus memiliki citra yang baik, atletis, dan pandai berbicara. Tiba-tiba Feng Yu menamparkan dahinya. Dia hampir melupakan Huai Brothers. Mereka memiliki banyak artis dan seharusnya tidak masalah mendapatkan dua orang yang tidak terlalu terkenal. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.